Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Nama saya Bunga. Nama saya Nesta Dewi. Kami dari kelas 12 IPS 1. Kami dari kelompok 7 ingin membuat video tentang masalah Palestina. Guru pembimbing kami, Pak Anju Novaro Asujungan MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak masalah Palestina dan Israel. Konflik antara Israel dan Palestina kembali pecah. Hal ini terjadi sekelompok Hamas yang menguasai Gaza meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel pada Sabtu 7 bulan November 2023. Serangan itu memandai ketenggangan dan konflik berkepanjangan antara dua pihak. Saat ini Israel telah mengadakan serangan balik skala besar dengan korban di kedua sisi telah menembus angka ribuan. Serangan Hamas ini merupakan salah satu rangkaian baru dalam sejarah Israel Palestina selama beberapa dekade. Media barat, akademisi, pelakar militer, dan pemimpin dunia menggambarkan konflik Israel Palestina sebagai konflik yang sulit diselesaikan, rumit, dan menemui jalan buntu. Tapi dari 100 tahun yang lalu, pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur Balfour menulis surat yang ditulis kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh militer Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata saja. Namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Perjanjian ini mengikat permintaan Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenai dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90% penduduk adalah penduduk asli Arab, Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografis negara mereka di penyataan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan pemberontakan Arab yang berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum, menahan penyebaran pajak, dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkat imigrasi Yahudi. Pemogokan selama 6 bulan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris yang melancar kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah, sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini. Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir 1937 dan dipimpin oleh gerakan perlawanan petani Palestina yang menegarkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah menggerakkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara. Jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Bersamaan dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukiman Yahudi dan pembentukan kelompok bersenjata dan pasukan kontrak pemberontakan yang terdiri pada para pejuang Yahudi bernama pasukan malam, khusus yang
Di dalam Yesbuk, komunitas pemukiman para negara senjata diimpor secara diam-diam dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah. Para militer Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel dalam 3 tahun pemberontakan tersebut. 5.000 warga tersebut Palestina terbunuh, 15.000 hingga 20.000 orang terluka dalam, dan 5.600 orang dipenjarakan. Insiden Nakba sebelum Mandai, kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948. Para militer Israel sudah memulai operasi militer untuk menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita, dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggiran Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya, dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil dan besar di Palestina dihancurkan dalam apa yang oleh orang Palestina disebut sebagai Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina, sisanya sebesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang terkepung. Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat ini keturunan mereka hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 KMP. Pengungsi di seluruh Palestina dan negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir. Pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendirinya keesokan harinya. Perang Arab Israel pertama dimulai dan pertempuran berakhir pada Januari 1949 setelah goncangan sejarah antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 1194 yang menyuruhkan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Pasca Nakba, setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah penduduk militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Intifada atau yang berarti perlawanan dalam bahasa Arab dilakukan Palestina pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987. Ini terjadi setelah 4 warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar dan pencapaian ke tepi barat dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Hal ini juga menyebabkan berdirinya gerakan Hamas, sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan penduduk Israel. Respon keras tentara Israel dirangkumkan dalam kebijakan patah tulang mereka yang dianjurkan oleh Menteri Pertahanan saat itu, Yitzhak Rabin. Aksi ini mencangkup pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktif dan penghancuran rumah. Intifada terutama dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh kepemimpinan nasional terpadu pemberontakan sebuah koloniasi faksi politik Palestina yang berkomitmen
untuk mengakhiri pendudukan Israel dan pembangunan kemerdekaan Palestina. Intifida ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes massal, pembekakan sipil, pengemogokan yang terorganisir dengan baik, dan kerjasama komunal. Menurut organisasi hak asasi manusia Israel B'Tselem, 1070 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel selama intifida, termasuk 237 anak-anak. Lebih dari 175.000 warga Palestina ditangkap. Intifada juga mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Perjanjian Oslo dan Otoritas Palestina. Intifida berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1153 dan pembentukan Otoritas Palestina PA, sebuah pemerintah sementara yang diberikan pendudukan tepi barat dan jalur Gaza. Mengakui Israel berdasarkan solusi dua negara secara efektif mendatangani perjanjian memberi Israel kendali atas 60% tepi barat serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut. PA seharusnya memberi jalan bagi pemerintah Palestina terpilih pertama yang menjalankan negara merdeka di tepi barat dan jalur Gaza dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Kritik terhadap PA memandang sebagai subkontraktor korup bagi penduduk Israel yang bekerja selama erat dalam militer Tel Aviv dalam menekan perbedaan pendapat dan aktivisme politik